Semua orang melihatnya sebagai anak malang yang orang tuanya pergi membeli susu dan tak pernah kembali. Namun, Cao Xuanliang bertekad untuk menjadi spirit warrior terkuat. Liang memang terlihat seperti pecundang. Ia hidup di dunia yang dipenuhi roh magis dan arwah mematikan. Bersama ayahnya, Cao sang pelindung sekaligus pemimpin wilayah itu serta ibunya yang baru saja melahirkan adik laki-lakinya, Cao Yanbing. Namun, ternyata sang ayah tidak begitu bertanggung jawab. Karena adiknya yang baru lahir tidak memiliki energi spiritual seperti Liang. Karena hal itu, kedua orang tuanya pergi meninggalkan mereka dengan alasan akan membeli susu. Liang berusaha mempercayai bahwa orang tua mereka akan kembali. Tapi, mereka tak pernah muncul lagi. Tak lama, seorang pria arogan bernama Liu menggantikan posisi ayahnya sebagai pemimpin wilayah. Ia membenci anak-anak jelek, dan tanpa ragu ia menampar Liang. Dengan sombong, Liu menyatakan dirinya sebagai pemimpin baru dan memanggil Spirit King-nya untuk pamer kekuatan. Tanpa izin, Liu memerintahkan Spirit King untuk melempar Liang dari tebing. Namun, saat itu Spirit King menyadari bahwa bocah itu ternyata memiliki potensi kekuatan magis yang besar. Ketika Liu kebingungan atas apa yang harus dilakukan, Yan mulai menangis keras, membuat Spirit King kesal. Ia pun hendak melempar bayi itu keluar dari dunia roh. Tapi Liang berhasil merebut adiknya dan melompat ke dunia manusia untuk menyelamatkannya. Mereka hidup di bawah jembatan, mendirikan tenda seadanya. Untuk bertahan hidup, Liang mencuri dari toko demi memberi makan adiknya. Namun, pemilik toko yang serakah mengirim asistennya, Eda, untuk menangkap anak-anak itu. Eda berhasil menemukan tempat persembunyian Liang dan mencoba meyakinkannya bahwa ia bukan musuh. Ia menawarkan untuk membawa mereka ke panti asuhan. Namun Liang menolak dengan marah. Dan ia terus hidup seperti gelandangan, hingga suatu musim dingin yang jatuh sakit. Liang membawanya ke rumah sakit, tapi dokter menolak menanganinya karena tak ada uang. Tak punya pilihan lain, Liang kembali ke Eda dan meminta tolong. Eda membawanya ke panti asuhan. Di sana, Liang mendapat makanan hangat dan tempat tidur bersih. Tapi ia segera menyadari adiknya menghilang. Setelah mencarinya, yang ternyata Eda telah menjualnya kepada seorang pria kaya mesum dan membuang Yan seperti sampah. Liang marah besar. Namun, Eda hanya menertawakannya dan menyerahkannya kepada majikan barunya, yang kemudian memerintahkan pelayannya untuk memukuli Liang agar patuh. Meski babak belur, Liang menolak menyerah. Dalam keputusasaan-nya, ia membangkitkan roh pelindung yang tertidur di dalam dirinya bernama Eugene. Dengan kekuatan Eugene, ia melarikan diri, memaksa Eda memberitahukan lokasi adiknya, lalu merampas uangnya. Ia bergegas ke rumah sakit, melemparkan uang ke wajah dokter, dan memaksa mereka segera merawat Yan. 4 tahun berlalu sejak hari itu. Liang dan Yan tumbuh menjadi remaja tangguh. Bersama Eugene, mereka menjalani hidup sebagai gelandangan profesional, mengalahkan preman dan mencuri uang dari orang-orang jahat. Suatu hari, Liang merasa dirinya cukup kuat untuk merebut kampung halamannya. Ia pergi bersama Yan ke Demon Street, hanya untuk mendapati tempat itu telah berubah menjadi kumuh dan dipenuhi roh jahat yang menyerang roh tak berdosa. Ketika Yan mencoba menolong seorang gadis yang diserang roh jahat, ia justru memperburuk keadaan. Liang dan Eugene pun terpaksa membantu. Setelah bertarung sengit, mereka berhasil menaklukkan roh itu. Namun kabar kembalinya Liang sampai ke telinga Liu. Ia segera menghadang mereka di gerbang Demon Street bersama pasukan arwahnya. Liang menyuruh Yan bersembunyi, lalu menghadapi Liu seorang diri. Liu memanggil Spirit King yang langsung menyerang Liang. Eugene berusaha menahannya, tapi kekuatannya tak cukup. Ia pun terpukul jatuh ke tanah. Liu menertawakannya dan mengungkap fakta bahwa orang tua Liang sebenarnya telah dibunuh oleh roh yang sangat kuat. Kenyataan itu menghancurkan hati Liang. Dalam keadaan putus asa, ia kembali ditangkap dan dijual kepada pria bernama Santong yaitu atasan Liu. Sementara itu, Yan bersembunyi bersama roh bisu yang menjaganya dari bayang arwah jahat. Meski tekanan dan ketakutan perlahan membuat roh itu mulai berubah menjadi jahat. Di sisi lain, Santo membawa Liang ke Dead Island yaitu pulau gelap tempat anak-anak berusia 5 hingga 18 tahun dilatih untuk mengendalikan kekuatan spiritual mereka. Di pulau itu, anak-anak dilatih untuk mengendalikan guardian spirit mereka. Namun, Liang sama sekali tidak tertarik. Ia memutuskan untuk kabur dan nekat melompat ke laut. Sayangnya, ia tak pandai berenang darinya. Lalu seorang instruktur menariknya keluar dari air dan mengirimnya kembali ke tempat pelatihan. Di sana, ia langsung dihadang sekelompok anak pembuli. Liang mencoba memanggil Yan untuk membantunya, tetapi tidak ada yang terjadi yang ternyata semua kekuatan spiritual dinonaktifkan di pulau itu.
Para pembuli pun menghajarnya tanpa ampun. Tiba-tiba muncul seorang anak berambut putih bernama Lu. Ia memanggil 3 guardian spiritnya sekaligus, membuat para pembuli ketakutan dan kabur. Setelah kejadian itu, Lia menceritakan bahwa ia ingin kabur dari pulau tersebut demi melindungi adiknya. Lu pun menawarkan bantuan. Lalu mereka memanjat menara tertinggi di pulau itu. Di puncak menara, Lu mengungkapkan bahwa cara untuk keluar dari tempat ini adalah dengan melompat ke laut karena pulau itu hanyalah ilusi, dan dunia nyata berada jauh di dasar laut. Liang percaya pada temannya dan melompat. Ia terus tenggelam semakin dalam, hingga akhirnya muncul di dunia nyata. Dan seorang nelayan menemukannya. Setelah pulih, Liang menumpang kendaraan yang bisa membawanya kembali ke Demon Street, berharap dapat bertemu lagi dengan Yan. Setibanya di sana, ia menemukan bahwa Liu telah berubah menjadi diktator. Ia memperbudak roh-roh lemah dan memaksa mereka bertarung satu sama lain hingga berubah menjadi hantu. Mereka yang bertahan dijadikan prajurit dalam pasukan Liu. Sementara itu, gadis roh bisu yang menjaga Yan masih bersembunyi bersama anak itu. Sayangnya, seorang roh tua membocorkan lokasi mereka kepada Liu hanya demi sebuah majalah. Tak lama pasukan roh Liu menemukan tempat persembunyian mereka. Yan berusaha melindungi gadis itu, tetapi ia lemah dan dengan mudah dipukul mundur. Saat hendak membunuh Yan, Liang muncul tepat waktu dan menendang hantu itu menjauh. Ia memeluk adiknya dan meminta maaf karena terlambat. Eugene segera turun tangan dan menghabisi semua hantu yang tersisa. Namun, sesuatu terjadi pada gadis bisu itu. Tubuhnya mulai bergetar, matanya kehilangan cahaya, dan mereka menyadari bahwa ia mulai berubah menjadi roh jahat akibat ketakutan dan stres yang menumpuk. Ia menyerang Yan tanpa kendali. Sebelum gadis itu melukai adiknya, Liang memerintahkan Eugene untuk menghalaunya. Yan menolak mempercayai itu karena ia menjadi monster. Liang hanya ingin mengakhiri penderitaannya, tetapi Yan menegaskan bahwa ia tak akan membiarkan Liang menyakitinya. Dengan tenang, Liang memerintahkan Eugene untuk melepaskan gadis itu agar Yan melihat kebenarannya. Saat gadis itu kembali menyerang. Dan dengan berat hati, Liang memerintahkan Eugene untuk mengakhiri hidup sang gadis. Ia tersenyum lembut di detik terakhirnya sebelum menghilang, dan Yan menangis pilu di sisi jasadnya. Malam itu, mereka membuat makam kecil untuknya dan menanam bunga di atasnya. Yan menyalahkan Liang atas kematiannya dan menyatakan kebencian terhadapnya. Ia bersumpah akan menjadi kuat. Dan Liang pun menghormati tekad adiknya. Mereka pun kembali ke markas lama di bawah jembatan dan memulai latihan keras. Hari demi hari mereka berlatih tanpa istirahat. Akhirnya bertahun-tahun berlalu, kedua bersaudara itu tumbuh menjadi pejuang tangguh. Akhirnya, mereka merasa cukup kuat untuk merebut kembali Demon Street. Sesampainya di sana, Yan menyelamatkan seorang kakek yang tengah dipukuli oleh sekelompok hantu. Dengan jurus bela dirinya, ia mengalahkan mereka dengan mudah, namun menyisakan pemimpin mereka agar bisa menyampaikan pesan bahwa penguasa sejati Demon Street telah kembali. Begitu mendengar kabar itu, Liu langsung memerintahkan pasukan hantunya untuk menghadang para penyusup. Ia sendiri memutuskan ikut bertarung, meski datang terlambat. Saat tiba di lokasi, pasukannya sudah dikalahkan oleh Yan. Liu pun memanggil Spirit King-nya untuk bertarung. Liang maju menghadapi mereka. Dengan tenang, ia memanggil Eugene tanpa ritual atau gerakan apapun dan kini ia telah menguasai penuh energi spiritualnya. Pertarungan besar pun terjadi. Eugene berhasil mengalahkan Spirit King, sementara Liang menghajar Liu hingga tak berdaya. Setelah menundukkannya, Liang menatap musuh lamanya dan mengusirnya. Setelah itu, ia menuntun adiknya pulang, menuju rumah yang telah lama mereka rindukan. Nama mereka masih terukir di rumah tua itu. Namun, sebelum mereka istirahat, Liu tiba-tiba muncul untuk menyerang. Dengan wajah gila, ia mematahkan sepotong kulit kayu dari Sacred Tree yaitu pohon suci yang seharusnya tidak boleh disentuh. Lalu memakannya seperti coklat terlarang. Seketika kekuatannya meningkat drastis, dalam sekejap, ia memasuki mode seperti Ultra Ego lalu memanggil Spirit King miliknya sekali lagi. Eugene segera bergerak melindungi tuannya, namun kekuatan King melampaui batas. Satu serangannya saja cukup untuk menghantam mereka hingga terpental jauh ke pusat kota. Meski terluka parah, Eugene masih berusaha menjaga agar Liang tetap hidup, sementara Yan yang berada di bukit melihat semua dari kejauhan. Liu menyusul mereka ke bawah dan melanjutkan serangannya tanpa henti. Liang dan Eugene berusaha melawan, tetapi mereka tak sebanding. King dengan mudah menaklukkan keduanya. Liu kemudian mengangkat tubuh Liang yang sudah lemah lalu membantingnya berkali-kali. Namun tiba-tiba,
Yan datang dan menendang Liu keras hingga tubuhnya menabrak dinding. Ia menyelamatkan kakaknya tepat waktu. King pun segera kembali ke sisi tuannya, memberi kesempatan bagi Liang dan Yan untuk melarikan diri. Liu pun kesal. Untuk mengakhiri pertempuran itu, ia memaksa pasukan hantunya menelan potongan kulit kayu Sacred Tree juga. Dalam sekejap, seluruh pasukannya menjadi lebih kuat. Salah satu hantu super kuat itu menemukan Liang dan Yan di gerbang Demon Street. Yan langsung menyerangnya, tapi tendangannya tidak berpengaruh. Eugene seketika menyelamatkan adik Liang yang ceroboh itu. Liang pun ingin keluar dari Demon Street, tapi Yan menolak. Ia melihat para hantu mengamuk, membakar kota, dan membunuh roh-roh tak berdosa. Dengan penuh tekad, Yan berkata ia akan tinggal untuk melindungi mereka. Liang menamparnya keras dan memaksa Yan untuk pergi bersamanya. Sambil memikul adiknya, Liang membawanya ke gerbang. Yan terus berteriak, menyebut kakaknya pengecut. Namun Liang tetap mendorong Yan keluar dari gerbang dan berkata bahwa untuk melindungi Demon Street adalah tanggung jawabku. Tenaganya telah habis. Ia dan Eugene diserang oleh segerombolan hantu dan dikalahkan tanpa ampun. Mereka diikat dan dibawa ke rumah Liu. Liu pun tersenyum dingin. Dan bertanya di mana adikmu. Tapi Liang hanya terdiam. Lalu Liu melemparkan tubuhnya ke dinding. King kemudian meminta izin untuk menginterogasi Liang dan mulai menghajarnya dengan pukulan keras, meski gerakannya tak meyakinkan. Lalu Liu bertanya lagi tapi Liang tetap bungkam. Beberapa saat, salah satu hantu datang memberi kabar bahwa Yan kini berada di dunia manusia. Liu tertawa sinis dan memerintahkan bawahannya untuk menjemput anak itu. Sementara itu, di luar gerbang dunia roh, Yan berusaha keras menembus Helgate untuk kembali, namun gagal. Ia menangis hingga tiba-tiba merasakan kehadiran yang tak terlihat. Yang ternyata seekor hantu telah berhasil menyeberang ke dunia manusia dan menyerangnya. Karena makhluk itu tak kasat mata, Yan tak bisa menahan dan dihajar habis-habisan. Yan pun berpikir seolah sedang bertarung dan akhirnya menemukan ide. Ia meludah ke arah makhluk itu, dan cipratan darahnya membuat wujud sang hantu tampak samar. Namun efeknya hanya sebentar. Dalam kepanikan, Yan memecahkan hidran air di dekatnya. Hujan deras dari semburan air membuat siluet para hantu terlihat jelas. Meski tetap kalah jumlah, Yan memanfaatkan peluang. Ia melompat dan menempel di kepala salah satu hantu lalu menyeretnya bersamanya masuk kembali ke gerbang dunia roh. Begitu menembusnya, ia muncul di rumah Liu, membuat semua orang di sana terkejut. Liu tertawa melihatnya datang sendirian lalu berjalan mendekat. Yan tak menunggu lagi dan langsung menyerang. Liu dengan mudah menangkis, lalu menendangnya ke dinding. Saat Yan kembali menyerang, Liu menghajarnya dengan satu pukulan dan melemparkannya ke sisi Liang. Namun, kedua bersaudara itu bangkit bersamaan. Dengan tekad menyala, mereka melancarkan serangan gabungan dan Liang menendang wajah Liu, membuatnya mundur beberapa langkah. Liu marah, lalu melepaskan seluruh energi spiritualnya, menciptakan gelombang kekuatan yang mendorong Liang mundur dan membuat Yan terlempar pingsan. Meski terluka, keduanya terus mencoba melawan, tapi Liu selalu berhasil memukul balik. Yan bangkit lagi dan berteriak, "Aku benci orang-orang seperti kau." Para spirit host yang merasa lebih tinggi dari manusia, hanya karena teman hayalanmu bisa bertarung. Liu tersenyum dingin dan mencengkeram kepala Yan. Saat Liang berusaha menolong, ia tersandung dan malah menginjak tubuh adiknya sendiri. Keduanya berjuang keras, sementara di luar rumah, Eugene mencoba menerobos masuk. Namun King menghadangnya dan terus memukulnya agar tak bisa mendekat. Liu menatap Yan dengan senyum tipis dan berkata bahwa ia akan memberinya kesempatan untuk membuktikan kebenciannya terhadap para spirit host. Yang kemudian Liu menghapus seluruh ingatan Yan dan membuatnya tidak lagi mengenali Liang. Tanpa mengenal siapapun, Yan langsung menyerang kakaknya. Liu melemparkan sebilah pisau kepadanya agar lebih mudah menghabisi Liang. Liang berusaha membangunkan kesadaran adiknya, namun sia-sia. Yan terus menyerang tanpa ampun, sementara Liang hanya bisa bertahan. Ia pun menampar Yan sambil berteriak, memintanya untuk sadar. Liu tampak menikmati pertarungan itu. Liang tak mampu membalas serangan itu dan ia hanya bisa berusaha melucuti senjata adiknya. Pisau itu terlempar ke udara, tetapi Yan menendangnya ke arah Liang. Pisau itu meleset tipis dan justru tertancap di batang pohon suci di dekat mereka. Di luar rumah, Eugene yang dikalahkan oleh King, berusaha bangkit demi melindungi tuannya. Liu yang tidak ingin diganggu dalam hiburannya, memerintahkan King untuk membunuh Eugene. Meskipun King melepaskan tembakan peringatan yang menembus kaki dan punggungnya, Eugene tetap berjalan maju tanpa ragu. Ia hampir berhasil mendekati Liang,
namun sebuah anak panah menembus dadanya. Dan Eugene jatuh berlutut lalu nyawanya perlahan menghilang. Sementara itu, Liang yang terluka berat akibat serangan Yan kini tersungkur di tanah, tubuhnya bersimbah darah. Yan mengambil pisau dan bersiap menusuknya. Namun, tangannya berhenti. Air mata mengalir di wajahnya. Dengan suara gemetar, ia bertanya siapa sebenarnya Liang. Liang tersenyum dan berkata bahwa ia adalah kakaknya. Yan menatapnya bingung, berusaha mengingat, tetapi ingatan itu tak kembali. Liang lalu menceritakan kenangan mereka saat bersama. Perlahan, Yan mulai mempercayainya. Namun sebelum keduanya berdamai, Liu muncul dari belakang dan mendorong tangan Yan, membuat pisau itu menancap tepat di dada Liang. Keduanya pun membeku dan Yan menatap kakaknya yang terhuyung dan jatuh ke tanah. Yang tiba-tiba dunia terasa gelap baginya. Tapi di tengah kegelapan itu, ia mendengar suara lirik kakaknya yang menyanyikan lagu Nina Bobo yang biasa ia dengar saat kecil. Suara itu membawa kembali semua kenangan yang telah dihapus. Sayangnya sudah terlambat. Dan Liang tersenyum tenang sebelum hembusan napas terakhirnya. Yan hanya bisa menangis di tubuh kakaknya yang dingin. Liu kesal dan menyuruhnya berhenti menangis. Lalu Liu mengangkat tangan untuk memukulnya. Tetapi tiba-tiba petir spiritual menyambar dari langit dan hampir mengenainya. King langsung melindungi tuannya. Liu terkejut karena munculnya energi spiritual sebesar itu. Yan hanyalah manusia biasa, tapi dua Guardian Spirit yang tersisa segera menyadari yang terjadi. Mereka pun memahami bahwa Yan bukanlah manusia biasa. Ia terlahir dengan tubuh langka seorang prajurit roh, tubuh yang mampu menampung lebih dari satu Guardian Spirit. Menyadari hal itu, Eugene yang sekarang tahu cara menyelamatkan Yan. Dengan sisa tenaga, ia mematahkan anak panah di tubuhnya dan mengeluarkan sebuah kotak yang ia bawa di belakang punggungnya. Di dalamnya terdapat artefak legendaris bernama Yamama, yaitu sebuah tongkat suci yang dapat diaktifkan dengan mengorbankan nyawa. Eugene membuka segelnya, dan cahaya terang memancar. Bandage yang melilit tongkat itu terlepas, melepaskan aliran besar energi spiritual yang membentuk 7 roh penjaga. Salah satunya, roh bernama Kucu, turun ke tanah dan bersumpah untuk melayani Yan. Tubuh Eugene mulai terurai menjadi debu cahaya. Dengan napas terakhirnya, ia memohon pada 7 roh itu untuk melindungi Yan dan menggantikannya. Ketujuh Guardian Spirit itu kemudian memutuskan untuk meminjamkan kekuatan mereka kepada Yan dan masuk ke dalam tubuhnya dan membanjiri dirinya dengan energi yang luar biasa besar. Yan berteriak, tubuhnya bergetar menahan kekuatan baru yang mengalir deras. Ia menunduk, meletakkan tubuh kakaknya dengan lembut di tanah, lalu berdiri dengan mata penuh tekad. Ia memanggil Yamama ke tangannya, lalu memanggil Shu, salah satu roh penjaga barunya. Mereka berjalan perlahan menuju Liu, yang kini kehilangan harapan untuk menang. Liu marah, menuduh mereka licik dalam pertarungan ini. Ia memerintahkan King untuk menyerang Yan, tetapi Shu menangkap King dengan mudah, menahannya di tempat. Yan terus melangkah maju lalu menghantam Liu dengan pukulan keras yang membuatnya terpental dan menabrak dinding rumahnya. Yan berjalan mendekat dengan tatapan dingin, menyeret tongkatnya di tanah dan setiap sentuhannya meninggalkan jejak api yang melahap sekitarnya. Liu pun ketakutan dan meminta maaf pada Yan. Namun Yan terus menyerang tanpa henti. Liu pun berusaha menahan pukulannya, tetapi Yan menghantamnya dengan serangan tongkat dan tendangan beruntun. Ia menyusul tubuh Liu yang terpental di udara dan memukulnya lagi dengan kekuatan luar biasa hingga pria itu terhempas menabrak minibar di sudut ruangan. Liu yang kesakitan mengambil pecahan botol kaca dan berusaha menyerang balik. Namun Yan memukul keras dengan tongkat. Liu terpental jauh, dan Yan segera melompat ke atas tubuhnya, menghujani wajahnya dengan pukulan bertubi-tubi hingga mereka berdua menembus atap rumah. Bangunan itu terbakar dan runtuh di sekitar mereka, melepaskan roh jahat yang selama ini Liu kurung di ruang bawah tanah untuk eksperimen. Liu membuka gerbang roh, membiarkan para makhluk menyerang Yan dan menahannya di tanah. Namun Yan melepaskan kekuatannya dan menghancurkan mereka semua. Shu dan King melihat ledakan besar itu dari kejauhan dan segera berlari menuju lokasi untuk melindungi tuan mereka. Shu berhasil menyelamatkan Yan dari reruntuhan, sementara King mengangkat tubuh Liu dan membawanya menjauh. Tiba-tiba, mereka mendengar suara derap kuda mendekat. Dari balik asap, Shu muncul sambil mengayunkan sebuah tongkat besar berbentuk permen lollipop raksasa. Liu yang setengah sadar memerintahkan King untuk menyerang balik, dan sang roh penjaga pun menuruti perintah itu. Namun King segera dihantam keras oleh lollipop mace milik Shu hingga nyaris hancur. Shu memperingatkan Liu untuk berhenti, atau tubuh spiritualnya akan lenyap sepenuhnya. Meski begitu, Liu tetap berteriak menyuruh King melawan.
Suaranya memanggil semua roh jahat yang dulu ia kuasai dan kali ini mereka datang bukan untuk melayaninya, melainkan untuk menghancurkannya. Liu panik dan kembali memanggil King untuk membantunya. Meski sudah sekarat, King tetap bertarung melawan para roh jahat dan berhasil mengalahkan semuanya, tetapi energi spiritualnya habis. Lalu tubuhnya mulai memudar menghilang di udara. Liu menatapnya dengan matanya kosong. Saat King lenyap, kalung pemimpin yang menandakan status Liu sebagai penguasa Demon Street terlepas dari lehernya dan berterbangan di udara. Melihat itu, Shu berniat mengakhiri penderitaan Liu untuk selamanya. Namun Yan datang tepat waktu dan menghentikan Shu. Ia menatap Liu dengan dingin dan berkata, bahwa kematian terlalu mudah untukmu. Dengan kekuatan spiritualnya, ia melempar Liu ke dunia manusia. Di dunia manusia, Liu yang kini tanpa kekuatan berlagak seperti orang hebat. Ia segera mencari masalah dengan sekelompok gangster setempat dan dipukuli habis-habisan. Sementara itu, Yan duduk di antara puing-puing yang terbakar, memegang kalung miliknya dan milik Liang. Ia menatap kosong ke arah langit, menunggu roh kakaknya kembali ke Demon Street. 7 hari kemudian, para penguasa dunia arwah akhirnya memutuskan untuk menjadikan Yan sebagai pemimpin baru Demon Street. Mereka mengirimkan perwakilan bernama Santong untuk menemuinya. Namun Yan tidak tertarik berbicara dengannya dan memerintahkan Shu untuk mengusir tamu itu. Santong dengan tenang menjelaskan bahwa ia datang untuk menawarkan sebuah perjanjian atas nama dunia arwah. Tiba-tiba, Yan mendengar suara yang sangat ia kenal yaitu suara Liang. Ia berbalik dan melihat wujud roh kakaknya berdiri di sana. Dengan air mata berlinang, ia berlari dan memeluknya erat. Santong kemudian menyampaikan keputusan para penguasa bahwa Yan kini resmi menjadi pemimpin baru Demon Street. Namun, ada satu syarat jika ia harus pergi ke Pulau Kematian untuk menyelesaikan pelatihannya dan menguasai kekuatan spiritualnya agar layak menjadi pemimpin sejati. Liang memilih untuk tetap tinggal dan menjaga rumah mereka, sementara Yan berangkat dengan janji akan kembali. Lalu ia menjalani latihan di Pulau Kematian hingga ia dewasa dan usia tubuhnya kini bahkan melampaui Liang yang tetap muda karena telah menjadi roh. Ketika ia kembali, kedua bersaudara itu berjanji untuk menjaga Demon Street bersama-sama. 10 tahun kemudian, kehidupan mereka yang damai terganggu oleh kemunculan seorang wanita bernama Xia, yaitu seorang perempuan pengangguran dari Tiongkok yang sudah tua dan gagal mendapatkan pekerjaan yang layak. Pada hari pertama pencariannya, ia bertemu dengan seorang peramal mencurigakan yang ternyata adalah Santong. Karena menolak mempercayai ramalannya, Xia malah tertabrak oleh pengantar makanan. Lalu pria itu menggertaknya untuk memberikan uang, lalu pergi sambil berkata agar ia bersyukur masih hidup. Pada hari itu, hidup Xia merasa kecewa. Setelah gagal mendapatkan pekerjaan di mana-mana, dia mulai berpikir untuk membuka akun daring demi bertahan hidup. Namun, saat dia hampir menyerah, pesan misterius masuk ke ponselnya yaitu undangan wawancara kerja mendesak. Tanpa pikir panjang, Xia segera menuju alamat yang tertera yaitu Demon Street. Meski nama jalannya sudah cukup mencurigakan, ia tetap melangkah masuk. Jalan itu tampak suram dari gang sempit di kota, namun Xia tidak curiga. Baru setelah berjalan beberapa menit, ia menyadari bahwa udara terasa berat, dan dunia di sekitarnya tampak kabur. Saat itulah ia menyadari bahwa ia telah melewati penghalang gaib. Xia panik berusaha keluar, tapi ia tak bisa keluar. Lalu ia melihat ponselnya dan menabrak sesuatu yaitu sosok pucat dengan mata kosong. Awalnya ia mengira itu hanya hiasan Halloween sampai makhluk itu mengeluarkan suara mengerikan dan menyerangnya. Xia berlari ketakutan, namun lebih banyak hantu muncul dari kegelapan dan mengepungnya. Tepat ketika ia hampir kehilangan harapan, pisau terbang menembus kepala para hantu satu persatu. Xia menoleh dan melihat dua sosok turun dari atap yaitu seorang pria berwajah serius dengan senjata besar di tangannya, dan satu lagi yang tampak lebih muda, memainkan benda mirip jimat bercahaya di jarinya. Pria itu adalah Yan, sang pemimpin Demon Street, sementara yang satu lagi adalah Liang, kakaknya. Yan melompat turun, menciptakan pilar api yang menyapu para hantu. Dalam sekejap, jalanan dipenuhi cahaya merah dan asap tebal. Sementara itu, Liang menghampiri Xia yang masih ketakutan, memperingatkannya bahwa ini bukan tempat bagi manusia biasa. Namun begitu mendengar suara Liang, Xia menatapnya dengan kaget. Dan bertanya bukankah kamu pengantar makanan dari tadi pagi? Liang memicingkan mata. Dan menjawab bahwa Xia pelanggan yang kabur tanpa bayar. Keduanya saling menatap tajam, lalu mulai berdebat di tengah reruntuhan. Yan hanya bisa pasrah sambil memadamkan sisa api di sekitarnya. Tapi sebelum ia sempat menegur mereka, suara berat bergema dari kejauhan. Dari kabut muncul sosok raksasa yaitu bos hantu, makhluk besar yang tubuhnya diselimuti asap hitam dan mata berkilat merah. Dan mengaku bahwa ini jalannya.
Yan pun hanya terkekeh. Dan menjelaskan kalau tempat ini di bawah perlindunganku. Ucapannya disambut tawa dingin dari sang bos hantu yang langsung mengisi udara dengan energi gelap. Pertempuran pun dimulai. Hantu menyerang dengan kecepatan luar biasa, namun Yan cepat. Ia menghindar, lalu membalas dengan pukulan api yang membuat tanah bergetar. Ledakan cahaya menerangi jalan yang muram itu. Mereka pun bertarung sengit. Namun ketika bos hantu mengubah lengannya menjadi seekor ular api raksasa dan melilit Yan, semua orang menahan napas. Ular itu terangkat ke udara, membawa Yan bersamanya dalam pusaran api. Xia menatap ke langit, matanya membesar karena ngeri. Sementara itu, Liang berlari ke depan, memanggil roh pelindungnya untuk membantu. Pertempuran di Demon Street baru saja memasuki babak yang jauh lebih berbahaya. Pertarungan antara Yan dan bos hantu semakin sengit. Setelah sempat terdesak, sang bos merasa menang. Ia menyerang bertubi-tubi, memukul dan mendorong Yan hingga terhuyung mundur. Namun Yan bukan tipe yang mudah menyerah. Ia menangkap tubuh ular raksasa lalu menghempaskan makhluk itu berulang kali ke tanah, membuat jalanan bergetar hebat. Ledakan debu memenuhi udara ketika Yan membanting sang bos ke sebuah bangunan, yang menghancurkan dindingnya. Tapi serangan itu membuatnya lengah. Dari balik reruntuhan, ular raksasa yang tadi sempat ia kalahkan tiba-tiba muncul dari tanah dan menyerang balik. Saat Yan berusaha menghindar, bos hantu itu memanfaatkan celah dan menghantamnya dari atas, menjatuhkannya ke tanah. Dalam sekejap, Yan terseret menembus 3 lantai beton, meninggalkan jejak kehancuran di belakangnya. Bos hantu berdiri di atas puing-puing, tertawa puas. Dan mengatakan mulai hari ini, Demon Street jadi milikku. Ia memerintahkan para bawahannya untuk menghabisi Liang dan Xia. Gadis itu menatap dengan ngeri dan mereka kehabisan cara untuk bertahan. Namun tepat saat para hantu mulai mendekat, suara familiar terdengar dari balik tumpukan puing. Dari reruntuhan, Yan perlahan berdiri, wajahnya tertutup debu dan darah, namun matanya masih menyala penuh semangat. Sang bos pun menatapnya dengan heran. Tapi Yan melanjutkan bahwa para penguasa dunia arwah memilih manusia sebagai penjaga neraka bukan tanpa alasan. Yaitu kami bisa membentuk kontrak dengan roh pelindung. Dan ketika roh itu bangkit kami menjadi tak terkalahkan. Ia mengepalkan tangan, dan seketika tanah di bawahnya terbakar. Api berbentuk lingkaran muncul di sekelilingnya, disertai raungan dari dunia lain. Dari kobaran api itu, sosok raksasa muncul seorang satria berzirah merah menyala, memegang gada besar yang memancarkan panas luar biasa. Bernama Shu lalu menyerangnya. Shu mengangkat senjatanya dan menghantam tanah. Dentumannya mengguncang seluruh Demon Street, meluluh lantakan bangunan-bangunan di sekitarnya. Gelombang api menyapu jalan, menghancurkan pasukan hantu dan membuat kawah besar di tengah kota. Bos hantu tak sempat berteriak sebelum tubuhnya hancur oleh kekuatan dahsyat itu. Ketika semuanya berakhir, para hantu yang tersisa gemetar ketakutan. Mereka berlutut di hadapan Yan sang penguasa sejati Demon Street. Xia, yang menyaksikan semua itu, pingsan di tempat. Ketika sadar, Xia mendapati dirinya masih di Demon Street. Udara di sekelilingnya dingin dan penuh kabut. Ia bertanya apakah aku sudah mati. Yan yang berdiri di dekatnya hanya mendengus. Bahwa ia belum mati. Ia menjelaskan bahwa setiap Hell Street dilindungi oleh penghalang spiritual yang tidak boleh dimasuki manusia biasa. Siapapun yang nekat masuk tanpa izin bisa dihukum oleh penjaga wilayahnya termasuk dengan kekuatan psikis yang bisa menghancurkan pikirannya. Yan melangkah mendekat, dan aura panas menyelimutinya. Xia pun ketakutan dan berusaha mundur, memohon agar ia tidak disakiti. Namun sebelum Yan sempat melakukan apapun, sesuatu terjatuh dari tas Xia yaitu sebuah kartu hitam berkilau. Liang Pu memungutnya dan menatap tulisan di atasnya. Ini, kartu milik Santong, katanya heran. Yan langsung memandang serius. Nama itu bukan asing baginya yaitu seorang pramalicik yang sering mempermainkan manusia dan roh demi kesenangan. Yang ternyata ia yang mengirim pesan wawancara pada Xia. Xia mengangguk gemetar, menunjukkan pesan aneh yang ia terima di ponselnya. Yan pun mendecak. Setelah merenung sejenak, Yan akhirnya memutuskan untuk tidak menghukumnya. Mereka keluar menuju pintu gerbang Demon Street. Di sana, Yan menyalakan motornya dan menatap Xia untuk pegangan yang kuat. Xia pun terpaksa menurutinya. Saat mereka melaju, Xia tertegun melihat pemandangan di sekeliling yaitu Demon Street bukan sekadar jalan. Melainkan seluruh kota bawah tanah yang dipenuhi cahaya merah, bayangan roh, dan menara api. Yan menjelaskan, awalnya tempat ini hanyalah satu jalan. Tapi seiring bertambahnya populasi, jumlah arwah pun ikut meningkat.
Para penguasa dunia arwah punya tugas untuk membimbing mereka ke sisi lain, tapi karena antreannya terlalu panjang, banyak yang kehilangan harapan dan berubah menjadi jahat. Malam setelah pertarungan besar itu, Xia akhirnya bertemu kembali dengan Yan. Dalam perjalanan, Yan menjelaskan bahwa tugas para pemimpin seperti dirinya adalah menjaga agar roh jahat tidak menyerang roh biasa ataupun manusia. Ia juga bercerita teori tentang multiverse roh. Menurutnya, ada miliaran Hell Street di berbagai dimensi, dan semuanya memiliki seorang pemimpin yang bertanggung jawab menjaga keseimbangan spiritual di wilayahnya. Xia mendengarkan dengan setengah tak percaya, lalu bertanya tentang sosok raksasa yang ia lihat kemarin, yaitu roh penjaga yang dipanggil Yan. Dengan nada santai, Yan memanggilnya lagi untuk pamer di depan Xia. Dari pusaran api, muncul Shu, sang satria berzirah api, kali ini menunggangi kuda berapi yang tampak seperti Ghost Rider. Yan menjelaskan bahwa tidak semua manusia bisa memanggil roh penjaga, hanya mereka yang memiliki ikatan spiritual kuat yang bisa menjadi pemimpin Hell Street. Karena itu, mereka juga mendapat prioritas untuk menyeberang ke alam baka lebih cepat. Sementara manusia biasa harus menunggu antrean yang lebih panjang. Tiba-tiba Yan menghentikan motornya di depan mereka, dan ratusan arwah bergentayangan di udara. Ia menancap gas, menembus kerumunan hantu yang berteriak saat motornya melaju kencang. Setiap kali ia menabrak satu roh, Shu muncul di belakangnya untuk menghancurkan sisanya. Setelah berbelok tajam, mereka pun memasuki gang sempit. Yan terus melaju, menuruni tangga dengan kecepatan gila, lalu menabrak tembok batu di ujungnya, tapi mereka justru menembusnya dan kembali ke dunia manusia. Yan menurunkan Xia di depan rumahnya dan bersandar di motor, menunggu dengan tangan terlipat. Dan berkata bahwa terima kasih saja tidak cukup. Xia pun mendesah lalu menyerahkan uang sebagai bayaran, lalu bertanya, orang bernama Santong apakah dia juga pemimpin Hell Street? Yan menggeleng. Menjelaskan bahwa tugasnya mencari manusia yang punya potensi menjadi spirit host tingkat tinggi. Xia pun menatapnya bingung. Yan menatapnya serius, lalu menulis sesuatu di telapak tangannya. Huruf bercahaya muncul sesaat dan Xia bisa membacanya. Yan menjelaskan kalau kau bisa melihat tulisan ini, berarti kau memang punya kekuatan spiritual. Xia tak mempercayainya dan Yan mengangguk. Kemungkinan di dalam dirimu ada roh penjaga tingkat tinggi yang sedang tidur. Ia kemudian menatap Xia dan menasehati bahwa mulai sekarang, jangan datang ke Demon Street lagi. Dan ia tidak ingin masalah baru. Kata-kata itu membuat Xia terdiam. Dan ia hanya bisa memandangi punggung Yan yang perlahan menjauh dengan motornya. Malamnya, Xia terbaring di tempat tidur, tak bisa berhenti memikirkan perkataan Yan tentang roh yang ada di dalam dirinya. Rasa penasaran itu membuatnya mulai mencari di internet, namun hasilnya hanya iklan aneh dan situs penipuan. Meski begitu, Xia tetap mencoba berbagai cara konyol, dari meneriakkan kalimat ala pahlawan super hingga meniru mantra dari film sihir terkenal. Namun tak ada hasil. Ia pun jatuh ke kasur dengan wajah murung. Lalu saat pikirannya melayang ke wajah Yan, ide tiba-tiba muncul. Bahwa ia ingin belajar darinya. Dengan semangat baru, Xia mengambil ponselnya dan mulai mencari cara untuk kembali ke Demon Street. Malam itu, Xia kembali ke Demon Street. Di situ ia sadar betapa berbahayanya tempat itu. Bayangan akan dikejar hantu seperti sebelumnya membuatnya mengurungkan niat. Ia berpikir bahwa kehidupan penuh petualangan bukan untuknya dan mungkin memang takdirnya hanya menjadi orang biasa. Keesokan harinya, ia menghadiri bursa kerja lagi dan kali ini keberuntungan berpihak padanya. Ia akhirnya diterima di sebuah perusahaan setelah berusaha keras pada wawancaranya. Malamnya, Xia merayakan keberhasilan kecil itu. Ia menyalakan musik, menari sendirian di kamar, dan menumpuk salinan lamaran kerjanya untuk dibuang. Di antara tumpukan itu, ia menemukan brosur milik Santong, si peramal misterius yang dulu menipunya. Namun ia tak tahu, lembaran itu jatuh tepat di hadapan sebuah robot misterius. Robot itu mendeteksi jejak energi spiritual dari brosur tersebut, menelusuri sumbernya, lalu menatap ke arah jendela kamar Xia. Dalam sekejap, ia memutuskan untuk menangkap pemilik energi itu. Sementara itu, Xia tengah berbaring santai, dalam hayalannya sebelum tidur. Membayangkan berbagai skenario ajaib di kepalanya. Tiba-tiba, suasana kamarnya berubah dingin. Ia membuka mata dan kaget melihat robot. Dan sebuah sosok logam tinggi berdiri di hadapannya. Tanpa peringatan, robot itu mencengkeram leher Xia dan mengangkatnya ke udara. Ia berusaha berteriak, tapi suaranya tertahan. Robot itu memindai tubuhnya dengan cahaya biru redup, seolah menganalisis sesuatu yang hanya bisa dimengerti mesin. Tepat ketika robot itu hendak menghancurkannya, sebuah tangan muncul dari belakang dan menghantam kepala robot itu hingga hancur.
Xia jatuh ke lantai, terengah, dan mendongak menemukan sosok Santong, si peramal aneh itu. Ia berkata bahwa robot itu dikirim oleh kelompok bernama The Crown. Mereka mengincar roh penjagamu. Xia menatapnya tidak percaya. Namun Santong memotong ucapannya. Bahwa tidak ada waktu. Mereka datang. Beberapa robot lain menembus pintu kamar. Santong menyingkirkan jubahnya, memperlihatkan simbol bercahaya di tubuhnya, lalu melangkah maju. Untuk lari ke Demon Street dan itu tempat aman untukmu. Xia segera berlari. Dan ia hendak masuk lift, tapi di dalamnya sudah ada dua robot yang menatapnya dingin. Ia panik berbalik lalu berlari menaiki tangga menuju atap. Begitu tiba, ia menutup pintu darurat dan menahannya dengan tongkat pel. Napasnya memburu, tapi suaranya tercekat ketika melihat deretan robot memanjat dinding gedung dari luar. Pintu atap jebol. Dan satu robot berwujud lebih besar masuk, namun sebelum sempat menyerang, Santong muncul lagi dan menebasnya dengan energi spiritual. Ia melindungi Xia sebisanya, tapi jumlah musuh terlalu banyak. Xia bertanya apa yang harus kita lakukan tapi Santong menjawab percayakan sisanya padaku. Sebelum Xia sempat mengerti maksudnya, Santong mendorongnya ke tepi atap dan menjatuhkannya. Untungnya, Xia jatuh tepat ke lift pembersih jendela yang tergantung di sisi gedung. Santong memotong tali penyangganya untuk menurunkannya cepat, tapi tetap menahan kecepatan agar ia tidak terbunuh dan menyuruh Xia pergi ke Demon Street. Xia, masih syok, melihat robot mulai menuruni dinding menuju arahnya. Ia langsung bangkit dan berlari lalu mengumpat pada nasib dan roh penjaga yang katanya melindunginya. Namun, di persimpangan jalan, suara mesin besar terdengar. Dan sebuah truk melaju kencang ke arahnya. Lalu tubuh Xia terpental, tapi ajaibnya, ia tetap hidup. Ia menyadari bahwa sesuatu yang melindunginya yaitu sebuah aura samar yang muncul sebelum tabrakan. Santong tiba dan membantunya berdiri. Xia masih gemetar, tapi mengangguk pelan. Mereka akhirnya tiba di rumah Yan di pusat Demon Street. Liang, saudara Yan, menyambut mereka dengan ramah. Xia menghela napas lega dan memuji Liang yang sopan dan lembut. Namun kemudian, Yan muncul dari balik pintu dan Yan menyilangkan tangan. Berkata bahwa ia sudah melarang untuk datang ke sini lagi. Dan mengapa kau datang? Xia menuding Santong. Bahwa ia yang membawanya ke sini. Santong menatap Yan dengan serius. Dan menjelaskan aku tidak punya pilihan. Gadis ini sudah menjadi target The Crown. Liang kemudian mengajak Xia keluar rumah dan memperlihatkan pohon suci di halaman, tempat nama setiap anggota keluarga mereka diikat dalam bentuk jimat spiritual. Sementara itu, Santong berbicara dengan Yan, meminta bantuan darinya untuk melatih Xia agar ia bisa membangkitkan dan mengendalikan roh penjaganya sendiri. Yan menolak ketika Santong memintanya untuk melatih gadis itu. Namun Santong mengingatkannya, bahwa Pulau Kematian mengikuti aturan yang sama seperti kepulauan milik Eb. Lagi pula, Xia sudah terlalu tua untuk dikirim ke sana. Tapi Xia hanya mendengar bagian, terlalu tua, dan wajahnya memerah karena tersinggung. Yan hanya mendesah panjang, sementara Santong berusaha menenangkan keduanya. Santong menambahkan bahwa jumlah roh jahat di sekitar Demon Street meningkat pesat belakangan ini dan juga makin kuat. Bahwa itulah The Crown penyebabnya. Kalau ini terus dibiarkan, dunia arwah akan kacau. Sebagai pemimpin, kau seharusnya membantu. Yan menghela napas dan menatap langit malam. Dan ia berkata bahwa ia tidak pernah mengambil jabatan ini demi dunia arwah, dan ia hanya ingin melindungi Demon Street rumahku. Santong menatapnya dalam diam, lalu pergi. Setelah ia pergi, Yan menatap Xia. Bahwa ia harus jadi pengasuhmu. Xia mendengus. Menjelaskan bahwa ia perempuan mandiri. Yan mengangguk pelan, lalu tersenyum licik. Baiklah, kalau begitu. Mulai sekarang kau bekerja di sini sebagai pembantu. Xia menatapnya dengan kaget. Terpaksa Xia tetap menerima. Hari-hari berikutnya ia melakukan pekerjaan rumah tanpa henti. Setiap kali Yan butuh sesuatu, ia hanya membunyikan lonceng kecil untuk memanggilnya. Suatu hari, Yan menyuruh Xia menggantikan pekerjaannya mengantar pesanan makanan agar ia bisa bersantai seharian. Tapi Liang menegur adiknya dan mengatakan mengirimnya keluar itu berbahaya, karena The Crown masih mencarinya. Yan akhirnya membatalkan niat itu, tapi tetap menggerutu. Dan itu membuat Xia marah besar. Dan berkata kalau kau mau uang, aku bisa bayar sewa kamar. Mendengar kata sewa, mata Yan langsung berbinar. Sayangnya, ia sama sekali tidak tahu berapa harga sewa kamar. Lalu Xia memberinya uang $200. Yan langsung tersenyum lebar.
Dalam sekejap, sikapnya berubah. Ia mulai bersikap manis, bahkan menyiapkan sarapan untuk Xia. Keesokan paginya, Liang hanya bisa tertawa sambil berkata, "Kau hebat juga. Karena bisa menjual harga dirimu seharga $200. Malamnya, mereka memanggil Santong lagi untuk meminta penjelasan. Liang penasaran kenapa The Crown mengejarnya. Santong menjawab, karena roh penjaganya. Dan roh itu menyimpan sesuatu yang sangat berharga yaitu eliksir kebangkitan, cairan spiritual yang dapat membangkitkan orang mati. Yan menatapnya tajam. Dan bertanya apakah itu benar, Santong mengangguk. Dan jika kau bisa membantunya memanggil roh penjaga itu lalu menjalin hubungan baik dengannya, mungkin dia bersedia memberimu dan menghidupkan kembali siapapun yang kau rindukan. Yan terdiam cukup lama. Ia tidak sepenuhnya percaya, tapi kemungkinan itu terlalu besar untuk diabaikan. Dan ia akhirnya bersedia. Keesokan paginya, lonceng kecil di ruang tamu berbunyi keras-keras. Xia menunggu, Yan datang untuk membawakannya teh atau memijat bahunya. Tapi ia muncul. Kesal, ia pun keluar dan menemukan Yan berdiri di depan pohon suci sambil memandangi jimat keluarga. Lalu menyapanya. Yan hanya menoleh sebentar, lalu melemparkan seikat kain lusuh ke arahnya. Lalu mengajak latihan. Sebelum Xia protes, Yan menyeretnya ke bawah jembatan tempat ia dulu tinggal. Air sungai di bawahnya dingin dan berarus deras. Ia menyuruh Xia tahan napas di bawah air selama mungkin. Xia ragu, tapi menuruti. Baru beberapa detik, ia sudah muncul kembali, terengah-engah. Yan menatapnya datar. Dan menyuruhnya lagi. Ia lalu menyerahkan sesuatu yaitu sebuah tempurung kura-kura besar. Dan berkata langkah selanjutnya bawa ini ke atas bukit. Xia menatap tempurung itu seolah melihat gunung. Setelah latihan fisik yang melelahkan, Yan mulai mengajarkan hal-hal yang lebih spiritual. Yaitu menyuruh gigit ibu jari seperti para summoner di anime. Xia menatapnya, dan Yan menjelaskan tradisi itu turun-temurun di anime. Selanjutnya, Yan menyuruhnya berlatih ayunan pedang seperti para ksatria. Xia di situ mulai curiga apakah semua ini benar-benar pelatihannya. Latihan berikutnya, memecahkan papan kayu dengan kepala. Xia mengambil ancang-ancang, menutup mata, lalu menghantam keras dan satu-satunya yang patah adalah hidungnya sendiri. Menjelang senja, tubuhnya nyaris tidak sanggup bergerak. Liang datang membawa air dan berkata, "Kalau kau ingin tahu, metode latihan ini sudah ditulis di kitab suci." Xia yang setengah pingsan langsung bertanya, "Kitab apa?" Ia lalu mencari kitab yang dimaksud dan mendapati bahwa yang melatihnya menggunakan manga sebagai referensi. Ia marah besar. Berkata bahwa yang penipu karena ini pelajaran dari komik. Xia kesal, segera memanggil Santong untuk mengadu. Namun, Santong hanya tertawa kecil. Berkata kalau metode pelatihan tergantung pada gurunya. Kalau yang memilih caranya sendiri, itu haknya. Xia mendengus keras. Bahwa ia tidak mau tinggal di sini lagi. Tapi Santong menggeleng. Yang ternyata ia sedang menjalankan misi berbahaya. Dan ada seorang buronan yang terlihat di sekitar sini. Yan yang mendengarnya langsung berkata, "Siapa?" Santong menjawab namanya Longa. Wajah Yan dan Liang seketika berubah tegang. Karena nama itu adalah luka lama bahwa Longa adalah orang yang bertanggung jawab atas kematian kedua orang tua mereka. Tapi Santong menenangkannya yang kemungkinan ini hanya laporan palsu. Tapi tetap waspada. Setelah itu, ia pergi, meninggalkan Xia yang semakin frustrasi karena tidak ada yang memihaknya. Yan pun mulai mengabaikan rengekan gadis itu, dan berkata semua hal yang dicapai kalau kau percaya pada tujuanmu sendiri. Maka kau akan mencapainya. Kata-katanya menampar Xia secara emosional karena sudah lama tak ada yang memberinya kenyataan seperti itu. Malamnya, ia tidak bisa tidur. Pikirannya hanya dipenuhi sosok Yan dan ucapannya. Tapi lamunan itu terhenti saat terdengar ledakan keras dari kejauhan. Ia berlari ke jendela dan melihat asap mengepul di salah satu sudut kota. Liang segera datang menghampiri Xia menunjukkan serangan dari roh jahat. Dan berkata ini bagian dari pelatihan juga. Namun Yan menolak karena akan menjadi beban. Ia pun naik ke motornya dan melaju bersama Liang meninggalkan rumah. Xia menggertakkan gigi. Nya dan dengan penuh rasa kesal, ia memutuskan mengikuti mereka dari jauh. Yan dan Liang tiba di lokasi serangan. Jalanan porak-poranda. Dan sekelompok roh jahat menyerang dari segala arah. Yan melompat turun dari motornya, memanggil roh penjaganya Shu yang muncul dengan wujud ksatria api raksasa. Dalam sekejap,
mereka berdua membersihkan area dari roh itu. Yan melompat tinggi ke udara dan menghantamkan serangan besar dari langit. Ledakannya menerangi malam seperti bom api. Saat api mereda, satu roh berusaha menyerangnya dari belakang, tapi Liang segera menebasnya dengan belatinya. Liang lalu berkata, "Kau lihat jumlah dan tingkat kekuatan mereka meningkat. Santong benar kalau ini ulah The Crown." Ia menambahkan bahwa kelompok itu tampaknya sedang menguji kekuatan pertahanan Demon Street. Dan semua ini dimulai sejak gadis itu datang. Yan tak menanggapi, sibuk menghadapi gelombang serangan berikutnya. Tak lama, Xia tiba di sana dan melihat pertarungan itu. Dan ia terpesona oleh kekuatan Yan dan Su yang bergerak selaras di tengah kobaran api. Liang mendekatinya menjelaskan dulu adiknya tidak sekuat ini, dan Su pun belum ada di sisinya. Seketika, seekor roh jahat muncul dari belakang mereka. Liang menepisnya dengan satu pukulan telak. Ia lalu mengambil pedang roh itu dan menebas yang lain. Dan pedangnya berkilat di udara, membelah roh jahat yang mencoba mendekat. Xia menatapnya terpana dan ia memahami apa yang dimaksud Yan dengan percaya pada diri sendiri. Setelah itu, Liang menyingkirkan senjatanya dan menggunakan tendangan untuk melawan para hantu. Mereka sama sekali tak mampu menandingi kecepatannya, sehingga Liang dapat mengalahkan mereka dengan mudah. Ia kemudian bergegas menghampiri Xia, yang tidak menyadari bahwa ada hantu yang mendekatinya. Ia pun menyelamatkannya tepat waktunya. Setelah keadaan aman, Liang menegurnya. Ia berkata bahwa jika Xia percaya pada dirinya sendiri dan berlatih dengan sungguh-sungguh, maka ia bisa menjadi kuat. Rupanya, kemampuan berbicara meyakinkan memang menurun di keluarga mereka. Xia pun merasa bahwa Liang adalah pria yang dapat memenuhi harapannya. Tak lama Yan menyelesaikan pertarungan dengan semua hantu, dan malam itu pun berakhir. Keesokan harinya, Xia melanjutkan latihan dengan sepenuh hati. Kini, ia bahkan mampu menahan napas selama lebih dari 3 menit. Yan merasa puas dengan kemajuan itu dan menyatakan bahwa Xia sudah siap untuk mempelajari pemanggilan Guardian Spirit. Sore harinya, saat Xia bermeditasi di bawah pohon besar, ia melihat sekilas sosok roh pelindungnya yang tersegel. Saat ia mencoba mendekatinya, rasa takut membuatnya kehilangan kendali dan menghentikan meditasinya. Liang yang berada di dekatnya segera datang untuk menenangkan Xia. Ia bertanya bagaimana pertemuannya dengan roh pelindung tersebut. Xia menjawab bahwa roh itu tampak murung, dan Liang merasa hal itu aneh. Ia menjelaskan bahwa roh pelindung biasanya hanya menampakkan diri ketika tuannya berada dalam bahaya. Mendengar itu, Xia langsung teringat bagaimana roh itu pernah menyelamatkannya dari sebuah truk. Ia berpikir mungkin telah melakukan sesuatu yang membuat roh itu marah, dan berencana menanyakan hal itu kepada Yan nanti. Namun, ia baru menyadari bahwa belakangan ini Yan sibuk. Liang menjelaskan bahwa Yan sedang mencari seorang penjahat bernama Longda. Yan berkeliling kota, menghubungi para pemimpin lain untuk mencari informasi tentang Longda. Salah satu yang cukup akrab dengannya, mengatakan bahwa ia tidak tahu mengenai penjahat itu, namun menasihatinya untuk tidak ikut campur karena kasus tersebut berada di bawah yurisdiksi dunia arwah. Tentu saja Yan bukan orang yang patuh pada aturan, jadi ia tetap melanjutkan pencariannya. Ia menanyai para roh pelindung dan warga biasa apakah ada yang melihat Longa. Saat ia berbicara dengan seorang pegawai di pom bensin, anggota organisasi Crown sedang memata-matainya lewat sebuah robot. Mereka menilai ini waktu yang tepat untuk menyerang Xia, karena pengawalnya sedang jauh. Namun tiba-tiba sebuah truk melintas di depan kamera robot, dan dalam sekejap Yan sudah menghilang dari pandangan. Ternyata, ia sudah lama menyadari bahwa robot itu mengikutinya, dan kini berdiri tepat di belakangnya. Yan mencabut kepala robot itu, lalu menyadari bahwa Santong rekannya juga bersembunyi di sekitar sana. Ia menanyakan alasan Santong mengikutinya. Santong menjawab bahwa ia tahu Yan sedang melakukan hal yang sama. Karena Longa adalah orang yang telah membunuh orang tuanya dan membuatnya hidup sengsara. Namun, Santong mengatakan bahwa tak ada seorang pun yang berhasil menemukan Longa selama lebih dari 10 tahun, dan tidak ada bukti pasti bahwa dia membunuh orang tua Yan. Karena itu, ia menyarankan Yan untuk fokus melindungi Xia dari Crown, karena organisasi itu tampaknya berusaha keras untuk mencapainya. Santong juga mencurigai bahwa Crown sedang berupaya menemukan cara untuk memasuki jalan neraka tanpa menggunakan kekuatan spiritual. Untuk menyelidikinya, ia mencoba meretas sistem robot tadi dan berhasil terhubung dengan salah satu perwira Crown yang mengetahui banyak hal tentang Hell Street. Dalam video call, Santong mengatakan bahwa tidak pantas bagi seorang pria untuk menyembunyikan namanya dalam pertarungan. Namun, musuh itu hanya tertawa dan berkata bahwa ia sudah memenangkan pertempuran. Ia memperingatkan Yan bahwa Xia tidak akan aman, bahkan di Demon Street, karena meski ia tidak bisa memasukinya, ia bisa menyewa seseorang yang mampu. Sementara itu,
Malam hari tiba. Xia masih berusaha bermeditasi, namun terlihat gelisah. Liang mendekat dan bertanya apakah ia tidak bisa tidur karena mengkhawatirkan adiknya. Xia menyangkal, tapi sebenarnya ia cemas terhadap keselamatannya sendiri. Ia yakin Crown pasti tahu bahwa dirinya bersembunyi di tempat ini, dan dengan Yan yang sedang tidak ada, mereka bisa saja menyerangnya kapan saja. Meskipun Liang mencoba menenangkannya, Xia tak bisa berhenti khawatir. Ia merasa bahwa masalah dengan roh pelindungnya, Crown, dan penjahat bernama Longa semuanya saling berkaitan. Liang hanya bisa membiarkannya memikirkan hal itu dengan caranya sendiri. Namun tiba-tiba, Liang merasakan sesuatu meluncur cepat ke arah mereka. Xia terjatuh ke tanah, sementara Liang segera berdiri di depan untuk melindunginya. Di hadapan mereka muncul seekor iblis laba-laba raksasa. Liang menyuruh Xia untuk berlari kembali ke dalam rumah dan Liang akan menghadapinya. Namun Xia menolak dengan dalih ingin berjuang sendiri. Sayangnya, satu tebasan dari Liang yang memotong batu di belakangnya menjadi dua membuatnya langsung sadar dan berlari cepat ke tempat aman. Iblis laba-laba itu kemudian menyerang Liang. Dengan sigap, ia melompat ke udara untuk menghindar, lalu melemparkan beberapa pisau yang dialiri petir ke arah monster itu. Pisau itu menancap tepat sasaran, menyetrum tubuh sang iblis tetapi serangan itu belum cukup untuk memberikan luka serius. Laba-laba itu memuntahkan jaring ke arah Liang. Ia berhasil menghindar, namun terkejut ketika melihat bahwa jaring itu jauh lebih tajam daripada pedang dan jaring itu bahkan mampu menebas tembok rumahnya. Saat Liang sempat lengah karena memeriksa keadaan Xia, iblis itu kembali menembakkan jaring ke arahnya. Kali ini Liang memutuskan untuk melawannya secara langsung. Ia berlari menembus jaring tersebut sambil menebasnya dengan pisau petir, lalu melancarkan serangan balasan. Namun, serangan itu gagal, dan ia terpental hingga masuk ke gudang. Xia mencoba menolongnya, tapi malah terjebak dalam jaring. Dari tempat lain, seorang perwira Crown yang menyaksikan kejadian itu melalui layar tertawa puas, ia yakin bahwa kemenangan sudah di tangannya. Namun Yan, yang berkomunikasi dengannya secara jarak jauh, berkata bahwa masih terlalu dini untuk merasa menang karena dalam situasi putus asa seperti ini kekuatan sejati seseorang muncul. Perwira itu menertawakannya dan memerintahkan laba-laba itu untuk membungkus Xia dengan benang sutranya agar ia tak bisa memanggil Guardian Spirit. Ia berkata bahwa ia tidak pernah berharap dari seorang wanita. Namun Yan menegaskan bahwa yang ia maksud bukan Xia, melainkan Liang. Tiba-tiba, Liang melakukan gerakan khas untuk memanggil Guardian Spirit dan memanggil seorang kesatria berlapis baja bergaya steampunk bernama Tang Leo. Sang kesatria segera menerjang ke depan dan menebas salah satu lengan iblis laba-laba itu dengan sekali serang. Lalu memberi Liang sebuah pukulan kuat yang memberinya ruang gerak. Menyadari bahwa ia kalah, laba-laba itu memuntahkan telur dari punggungnya, melepaskan ratusan anak laba-laba untuk membantu bertarung. Namun Liang tidak gentar. Ia berkata bahwa trik semacam itu tidak akan cukup untuk mengalahkannya. Ia memerintahkan Leo untuk memanggil peluncur misil portabel, lalu keduanya melesat ke udara. Deretan misil diluncurkan ke langit, saling bertabrakan dan membentuk formasi spiritual berbentuk lingkaran. Liang berseru bahwa ia akan mengakhiri pertempuran ini dengan jurus pamungkasnya. Dalam sekejap, hujan petir turun dari langit, menyambar para iblis laba-laba dan keturunannya. Ledakan demi ledakan terjadi, mengubah halaman rumah menjadi seperti medan perang. Xia terpaku melihat pemandangan itu. Selama ini ia mengira Liang bukanlah spirit host, dan kini ia bisa memanggil Guardian Spirit yang begitu kuat. Namun, tak lama kebenaran terungkap. Leo berlutut di hadapan Liang, dan ia kemudian membuka panel di tubuhnya, mengeluarkan sebuah baterai. Liang menjelaskan kepada Xia bahwa itu bukan Guardian Spirit sungguhan, melainkan mecha bertenaga spiritual yang mirip robot Terminator yang selama ini berusaha membunuhnya. Xia merasa frustasi. Bagaimana mungkin seorang anak tanpa Guardian Spirit bisa jauh lebih kuat darinya? Ia bahkan sempat berpikir mungkin karena dirinya perempuan. Dengan nada setengah putus asa, ia meminta Liang untuk membuatkan mecha seperti itu untuknya juga, karena Guardian Spirit-nya tak kunjung muncul. Namun Liang menolak. Ia berkata bahwa membiarkan seorang wanita mengoperasikan teknologi itu akan sangat berisiko. Lagi pula, mecha hanya efektif melawan musuh kecil. Ia menjelaskan bahwa meskipun mecha memiliki fungsi terbatas, Guardian Spirit sejati dapat tumbuh bersama tuannya, bahkan berevolusi menjadi lebih kuat. Xia tetap percaya merasa bahwa mecha sudah cukup untuknya. Tapi Yan dan Santong tiba di tempat itu. Dengan bantuan Santong, Yan memperbaiki kerusakan rumah akibat pertarungan. Setelah semuanya tenang, Santong menatap Xia dan berkata bahwa Guardian Spirit bukan hanya alat untuk bertarung. Ia adalah teman dan pendukung setia bagi tuannya dan hubungan mereka didasari saling percaya dan rasa hormat.
Ia menjelaskan bahwa roh pelindung hanya akan menampakkan diri ketika ikatan itu terbentuk. Saat sudah dipanggil, keduanya akan tumbuh bersama dan menjadi semakin kuat. Akhirnya, Santong mengungkapkan alasan sebenarnya mengapa Crown mengincar Xia, yaitu karena Guardian Spirit-nya yang memiliki kekuatan istimewa. Santong menjelaskan bahwa jika Xia ingin mencegah Guardian Spirit-nya jatuh ke tangan orang jahat, ia harus segera memanggilnya. Dengan gugup, Xia menjawab bahwa ia selalu merasa takut setiap kali berhadapan dengan roh pelindungnya. Karena roh itu tidak pernah mau mendengarkan. Santong tampak penasaran dan bertanya apakah ada hal aneh lainnya. Tepat ketika Xia hendak menjelaskan bahwa roh pelindungnya terikat oleh rantai, Yan tiba-tiba memotong pembicaraan. Ia berkata bahwa alasan Xia tak bisa memanggil Guardian Spirit-nya karena ia, pecundang, yang tidak berlatih cukup keras. Mulai besok ia akan melipat gandakan intensitas latihannya. Xia langsung mengeluh, tapi Yan menjawab bahwa mereka tidak punya banyak waktu. Ia menjelaskan bahwa Crown sepertinya telah menemukan celah pertahanan di Demon Street, dan ia tidak akan mampu menjaga perbatasan terlalu lama. Cepat atau lambat, mereka pasti akan mengirim makhluk yang jauh lebih kuat dari laba-laba kemarin untuk menangkap Xia. Latihan Xia pun menjadi semakin berat. Ia terus mencoba melakukan gerakan pemanggilan Guardian Spirit, namun ia merasa malu dan mulai bertengkar dengan Yan. Dengan kesal, ia bertanya mengapa Yan bisa memanggil roh pelindungnya tanpa harus melakukan gerakan tangan aneh. Yan menjawab bahwa ia memiliki ikatan yang erat dengan roh pelindungnya, serta energi spiritual yang melimpah. Gerakan tangan itu hanyalah cara bagi pemula untuk menyalurkan energi mereka agar pemanggilan berhasil. Karena ia sudah menguasai kendali spiritualnya dan ia tidak memerlukannya lagi. Sementara itu, Liang dan Santong hanya bisa menghela napas melihat tingkah dua orang itu. Santong berkata bahwa alasan ia membawa gadis itu ke sini bukan hanya untuk melatihnya, tapi juga demi Yan sendiri. Ia tahu Yan adalah orang yang tidak sabar, dan seringkali terbutakan oleh kekuatan serta kesombongannya. Karena itu, ia ingin Yan belajar lebih banyak tentang dirinya sendiri lewat pengalaman melatih orang lain. Liang bertanya apakah ini cara Santong menebus kesalahannya di masa lalu, namun Santong hanya menjawab bahwa ia tidak mengingat masa lalunya. Yang ia tahu sekarang Xia harus bisa memanggil Guardian Spirit-nya sebelum Crown menemukannya. Kemudian, Yan mulai menyerah dengan metode latihan konvensional. Ia memutuskan untuk mencoba cara yang lebih ekstrim. Ia teringat bahwa roh pelindung Xia pernah muncul untuk menyelamatkannya dari truk sebelumnya. Jadi ia berniat memanfaatkan hal itu. Yan memanggil Cucu, roh pendampingnya, dan memerintahkannya untuk membawa Xia mengikuti dirinya. Saat gadis itu protes dan berusaha melawan, Cucu dengan santai mengangkatnya dan terbang mengikuti tuannya hingga ke tepi Demon Street. Yan berkata bahwa tempat ini sangat cocok untuk berlatih, karena banyak arwah haus darah berkeliaran di sini. Sebelum Xia memahami maksudnya, Yan dan Cucu sudah pergi meninggalkannya di sana. Xia panik dan ketakutan, dan rasa takut itu memacunya untuk berlari sekencang mungkin demi menyusul Yan yang sudah menunggangi motornya. Ia berteriak bahwa ia tidak mau mati di tangan para hantu. Yan menoleh dan menjawab kalau kau dalam bahaya, Guardian Spirit MU pasti akan melindungimu. Kalau kau tak berani mengambil risiko ini, maka kau pasti akan mati saat Crown menemukanmu. Setelah mengatakan itu, ia menyuruh Cucu menjauhkan gadis itu darinya, lalu melaju pergi ke kejauhan. Saat itu, para hantu mulai bermunculan dan mengelilingi Xia dari segala arah. Bahkan Cucu pun pergi melalui portal bawah tanah, meninggalkannya sendirian. Xia ketakutan. Tangannya gemetar, bahkan ia tak sanggup membentuk tanda pemanggilan. Sementara itu, Yan, Liang, dan Santong diam-diam mengawasinya dari kejauhan untuk berjaga. Hantu-hantu itu semakin mendekat, dan Xia berusaha keras menghindar serta menangkis serangan mereka sebisanya. Namun seekor hantu berhasil menangkapnya dari belakang, menjatuhkannya, dan hantu lain segera menahannya ke tanah. Liang ingin segera menolong, tapi Yan menahannya. Terlihat Xia semakin dekat pada kematian. Dalam keputusasaan,nya ia menjerit minta tolong. Saat itulah Guardian Spirit-nya mulai bangkit dari dalam dirinya. Siap menyelamatkan tuannya, namun sebelum keluar Yan bersama Liang dan Santong malah melompat masuk ke medan pertempuran dan menghempaskan para hantu yang menyerangnya. Mereka ikut campur hanya karena bisa merasakan roh pelindung milik Xia dan menemukan alasan mengapa roh itu tidak bisa muncul. Ternyata, roh tersebut terikat oleh sesuatu yang disebut rantai hati, dan hanya Xia yang bisa memutuskan rantai itu untuk membebaskannya. Namun, proses itu akan memakan waktu lama jika dilakukan seorang diri. Yan pun berkata bahwa mereka tidak memiliki waktu sebanyak itu. Keesokan paginya, Yan dan Santong minum teh bersama. Saat itu, Santong mengatakan bahwa cara agar Xia bisa memutuskan rantai hati adalah dengan memakan cabang dari pohon pagoda suci yang tumbuh di depan rumahnya.
Yan menolak keras usulan itu karena pohon tersebut adalah milik keluarganya, dan ia tidak berniat membiarkan siapapun menggunakannya demi keuntungan pribadi. Tak lama Xia muncul dan menanyakan apa yang sedang mereka bicarakan. Santong membawanya keluar dan menjelaskan bahwa jika ia memakan bagian manapun dari pohon pagoda suci yang menyerap kekuatan spiritual dari udara maka tubuhnya akan mengalami ledakan kekuatan spiritual. Xia marah karena Yan tidak memberitahunya hal itu sejak awal. Namun, Yan menjawab bahwa hal tersebut bukan urusannya. Xia bersikeras ingin segera memakan cabang pohon itu, tetapi Yan tetap melarangnya. Ia menuduh Xia selalu mencari jalan pintas dan lari dari latihan yang sebenarnya, lalu menegurnya karena tidak berusaha cukup keras. Xia tersinggung mendengar ucapannya dan membalas bahwa ia sudah berusaha keras, hanya saja Yan terlalu buta untuk menyadarinya. Yan menganggap kata-katanya hanya alasan, lalu memutuskan perdebatan itu dengan tegas. Santong menghentikan pertengkaran mereka dan meminta Yan untuk berpikir lebih tenang sebelum mengambil keputusan. Malam harinya, saat Yan berbaring di tempat tidur, Liang bertanya apakah ia tidak bisa melupakan masa lalu dan membiarkan gadis malang itu memakan sedikit cabang pohon pagoda. Yan tetap menolak, karena kekuatan pohon itulah yang dulu membawa kehancuran pada keluarganya. Liang mengerti alasan itu, tetapi ia berpikir mungkin saja Xia bisa mengendalikan kekuatan besar yang akan muncul. Liang mempercayai Xia, sementara Yan tetap tidak. Sementara itu, Xia duduk sendirian di tepi bukit ketika Santang datang menghampirinya. Ia bercanda bahwa Santang kini jadi semacam terapis gratis, mengingat sebagian besar masalahnya bermula dari ulah pria itu. Namun, dalam hati, Xia mulai meragukan dirinya setelah mendengar ucapan yang sebelumnya. Ia merasa seperti pengecut. Santang mencoba menenangkannya dengan mengatakan bahwa Xia sudah berusaha keras, hanya saja mereka tidak punya cukup waktu jika tetap menggunakan cara lama. Xia lalu bertanya, apa yang sebaiknya ia lakukan? Santang menjawab itu hidupmu. Kau yang harus memutuskannya sendiri. Jawaban itu justru membuat Xia semakin terpuruk. Ia menyesali semua keputusan buruk yang pernah ia buat, merasa jika saja dulu ia bertindak lebih bijak, mungkin ia tidak akan terjebak dalam keadaan seperti sekarang. Santong pun pergi, meninggalkannya sendirian. Kemudian, Xia memutuskan untuk melihat pohon pagoda suci dari dekat. Ia berjalan mengitari batangnya dan menemukan papan nama yang terukir nama Yan dan saudaranya. Melihat itu, ia teringat pada kata Yan. Akhirnya dengan nekat, ia memutuskan untuk mencuri salah satu cabang pohon itu. Xia mulai memanjat sambil memikirkan akan kegagalannya yang terasa seperti separuh waktunya di dunia ini. Namun, ketika tangannya hampir menyentuh cabang, ia terhenti. Ia menyadari bahwa Yan benar karena ia memang terlalu bergantung pada orang lain. Dan ia belum pernah berjuang dengan kemampuannya sendiri. Dengan napas berat, Xia memutuskan untuk turun. Ia bersumpah akan berusaha dengan kekuatannya sendiri untuk membebaskan roh pelindungnya. Yan, yang mengamatinya tersenyum melihat keputusan Xia. Ia kembali ke kamarnya, namun tiba-tiba merasakan getaran aneh di sekitar jalan iblis. Ia berlari keluar, diikuti oleh Liang dan Santong. Mereka semua menatap langit yang kini dipenuhi cahaya aneh, yaitu sebuah portal besar terbuka di angkasa. Dari sana muncul pria dari Crown, orang yang ingin menculik Xia. Ia memerintahkan semua robot bawahannya untuk menyerbu jalan iblis dan menangkap gadis itu. Dalam sekejap, para robot itu menyerbu jalanan, menciptakan kekacauan dan menakuti yang berpikir bahwa mesin tidak bisa mengambil alih umat manusia. Semua orang berlarian ketika para robot menyerang. Xia dan Liang bingung bagaimana Crown bisa membuka portal di langit. Yan menjawab bahwa itu tak penting, lalu memanggil Su dan memerintahkannya untuk menutup portal tersebut. Liang berniat ikut bertarung, tapi Yan menahannya dan memintanya untuk melindungi Xia. Setelah itu, Yan dan Su menuju lokasi di mana para robot menyerang warga, dan dengan cepat mereka menumpas sebagian besar pasukan musuh. Robot itu sama sekali tidak sebanding dengan kemampuan Yan. Ia menghantam mereka dengan kombinasi jurus Stickman Legends, menjatuhkan puluhan musuh hanya beberapa gerakan. Ketika ia semakin dekat dengan portal di langit, Yan menyadari bahwa Crown telah berhasil menyusup ke jalan iblis melalui jalan neraka lain. Saat hendak menghancurkan portal tersebut, ia melihat portal kedua terbuka. Yan yang kini dikepung oleh robot-robot dan memerintahkan Su untuk menutup portal kedua, sementara ia sendiri akan menangani portal pertama. Di bukit, Xia cemas dan takut Yan berada dalam bahaya. Ia memohon pada Santong agar membantunya, tetapi Liang menenangkannya bahwa ia cukup kuat untuk menghadapi itu. Namun, ucapannya malah menjadi semacam kutukan. Tak lama portal ketiga terbuka tepat di dekat mereka. Xia sadar bahwa ia tak bisa diam. Ia menatap Santong dan berkata buktikan kalau kau berguna, lalu mendorongnya ke arah portal ketiga. Melihat hal itu,
Yan memutuskan untuk mengakhiri semua ini. Ia melepaskan segel api yang tersimpan dalam pedang raksasanya, skuang, membuat tubuhnya diselimuti kobaran api. Dalam satu serangan besar, semua robot di sekelilingnya terpental jauh. Ia menantang pemimpin mereka untuk bertarung langsung. Namun, sang pemimpin menyadari bukan tandingannya. Ia panik, memerintahkan lebih banyak robot turun ke medan perang lalu kabur. Sementara itu, Yan, Su, dan Santong kini bertarung di 3 titik berbeda. Xia hanya menyaksikan dari jauh. Liang yang memperhatikan pola kemunculan portal tiba-tiba menyadari jika hitungannya benar, portal berikutnya akan muncul tepat di belakang rumah mereka. Tanpa ragu, ia memanjat atap rumah dan memanggil roh mechanya, Leu, untuk menyiapkan jebakan. Prediksinya pun benar. Dan portal keempat benar-benar terbuka di dekat rumah, dan Liang segera memerintahkan Leu menggunakan serangan pamungkasnya, menghujani para robot dengan petir dari langit. Serangannya begitu cepat dan kuat hingga para robot tumbang. Santang, yang juga telah menyelesaikan pertarungannya, tak bisa menyembunyikan kekagumannya terhadap Liang. Di sisi lain, Su berhasil menutup portal kedua setelah menumpas sisa pasukan di sana, dan akhirnya Yan mengalahkan musuh terakhirnya. Xia hanya menonton merasa bersalah karena tidak bisa membantu sedikit pun. Ketika Liang menenangkannya dengan berkata bahwa mereka akan terus melindunginya di masa depan, Xia malah semakin murung. Karena ia tidak ingin terus menjadi wanita lemah. Dengan suara lirih, Xia berkata bahwa dirinya memang tidak berguna. Tepat saat itu, Yan muncul dan menjawab kau benar. Namun Yan kemudian memujinya, meski Xia lemah dan tidak berbakat, kau tak menyerah. Santang pun muncul menilai mereka pasangan aneh sedang bertengkar lagian dan Xia langsung menatapnya tajam karena kesal mendengar candaan itu. Ia lalu mengalihkan pembicaraan mengatakan bahwa meski mereka berhasil mengalahkan para penyusup kali ini, yang jelas bahwa Crown sudah memiliki cara menembus jalan iblis kapanpun. Yan lalu berpikir keras bagaimana mereka bisa memanfaatkan jalan neraka lain untuk menembus wilayahnya, dan apa yang sebenarnya dilakukan oleh para pemimpin dunia lain. Santong memutuskan untuk menyelidikinya lebih jauh. Namun begitu ia melewati salah satu gerbang, ia menemukan sesuatu yang mengejutkan yaitu jalur keluar menuju dunia manusia telah tertutup. Sementara itu, Liang yang masih di rumah mendapat ide. Terlihat keempat portal itu muncul di 4 arah mata angin, dan Liang menduga bahwa semuanya digunakan untuk membuat semacam segel spiritual, yang tiba-tiba, keempat portal itu memancarkan sinar energi yang kuat, berkumpul tepat di atas kepala Xia. Cahaya itu menembus langit dan melesat ke tanah. Yan segera bereaksi cepat, menarik Xia menjauh dan menyelamatkannya. Namun ternyata, itu bukan serangan melainkan cara untuk mengirim senjata rahasia milik Crown ke wilayah raksasa. Dari cahaya itu, muncul seekor monster serigala iblis dengan 3 kepala. Tubuhnya diselimuti aura gelap yang mengancam. Su memperingatkan tuannya bahwa makhluk itu sangat berbahaya. Serigala itu meraung dengan kemarahan luar biasa. Xia, yang berdiri di belakang Yan, gemetar ketakutan dan bertanya bagaimana makhluk sekuat itu bisa masuk ke jalan iblis. Yan menjawab bahwa itu tak aneh. Penghalang antar jalan neraka tidak terlalu kuat. Semakin kuat seekor iblis, semakin mudah ia menembusnya. Yang pasti ada seseorang yang mengendalikannya. Monster itu pun berlari menuju pusat kota dan mulai menyerang warga. Semua orang panik dan berlarian kecuali seorang gadis yang bersembunyi di gang sempit. Sayangnya, ia ketahuan. Serigala iblis itu menatapnya tajam, siap menjadikannya camilan. Namun sebelum makhluk itu menerkam, Yan muncul tepat waktu. Ia menendang serigala itu hingga terpental, menyelamatkan sang gadis hanya dengan satu gerakan. Sekilas, wajah gadis itu mengingatkannya pada Rue yaitu gadis bisu saat menyelamatkannya dulu. Lalu yang teralihkan oleh pikiran itu, dan serigala iblis menyerangnya dengan napas api. Beruntung, Su datang tepat waktu menangkis serangan tersebut. Yan lalu memerintahkan gadis itu untuk segera bersembunyi. Dari kejauhan, Xia dan Liang menyaksikan pertarungan tersebut. Liang menatap dan berkata, adikku sudah melindungi jalan iblis sejak awal. Itu sebabnya dia selalu marah bila ada kekacauan di wilayahnya. Di tengah kota, Yan dan Su kini bertarung sengit melawan serigala berapi itu. Monster itu menyerang dengan semburan api, tapi Su berhasil menangkisnya. Sementara Yan menerjang dan menahan makhluk itu agar tidak bisa mengeluarkan serangan berikutnya. Namun, melawan makhluk dengan 3 kepala bukan hal yang mudah. Pertempuran itu menimbulkan efek yaitu beberapa roh yang bersembunyi mulai kehilangan kesadaran. Salah satunya berubah menjadi roh jahat dan menyerang seorang wanita di dekatnya. Yan yang melihat hal itu langsung menahan roh itu. Namun serangan serigala semakin menghancurkan kota,
menyebabkan lebih banyak roh jatuh ke sisi kegelapan. Yan tak bisa membiarkan itu terjadi. Ia segera membuka portal baru dan berkata pada Su, agar memindahkan pertarungan ini. Ia lalu menembakkan energi dari pedang skuangnya ke arah monster itu, memprovokasinya agar mengikuti mereka masuk ke dalam portal. Serigala yang marah menerjang masuk, dan Su segera melompat mengikuti tuannya. Portal pun akhirnya menutup. Mereka kini berada di tengah padang pasir tandus, tempat di mana Yan dan Su bisa melepaskan kekuatan mereka. Xia yang melihat portal itu menutup merasa lega karena setidaknya, pertarungan kini berpindah jauh dari kota. Namun ketenangan itu hanya bertahan sebentar. Liang pun merasakan serangan mendadak ke arah mereka. Ia dengan cepat menangkisnya dan berteriak, tunjukkan dirimu. Dari balik kabut, muncul seorang pria dengan jubah hitam berlogo mahkota. Ia memperkenalkan diri bernama Hail, peringkat ke-9 di antara para anggota Crown. Satu pandangan saja sudah cukup bagi Liang untuk tahu bahwa pria ini berbahaya. Namun Xia menebak dari ekspresinya bahwa dia adalah tipe orang yang akan menyusupkan hal aneh ke buku pelajaran anak-anak. Hail tersenyum sinis. Berkata ia datang untuk mengambil roh pelindung Xia. Saat ia masih berbicara Liang tiba-tiba menerjang dan berkata tegas, aku tidak akan membiarkan siapapun menyentuh Xia atau jalan iblis ini. Hail pun hanya tertawa dingin. Liang mulai gugup tapi ia tak berniat mundur. Dengan tekad penuh, ia memanggil kembali roh mechanya, Leu, yang muncul dengan kilatan petir di udara. Hail menyipitkan mata dan mencibir. Kau pikir mainan logammu bisa melawanku? Yan sudah mengetahui kekuatan dan keterbatasan mecha miliknya. Ia sadar bahwa Liu hanya dapat menggunakan serangan pamungkasnya sekali dalam sehari dan itu sudah digunakan. Hail tertawa sombong, menganggap pertarungan kali ini akan mudah karena ia tidak perlu lagi khawatir menghadapi serangan besar dari lawannya. Sementara itu, Yan dan Shu bersiap melepaskan seluruh kekuatan mereka melawan serigala iblis berkepala 3 yang terus menyerang. Serangan pertama datang dari monster itu, namun Shu menangkisnya menggunakan lollipop raksasanya dengan memukul keras. Meskipun begitu, serigala itu berhasil membalas semburan api dari jarak dekat. Shu terus menahan serangan demi dan memberi waktu bagian untuk menyiapkan jurus kuat yang akhirnya meledakkan sang monster. Namun, serangan itu tampaknya tidak memberi banyak dampak karena serigala tersebut juga merupakan makhluk berelemen api. Yan, yang tak menyadari memerintahkan Shu untuk menyerang bersama dari dua arah agar mereka bisa menemukan titik lemah monster itu. Keduanya berlari menyerang dari depan dan belakang. Namun serigala itu bereaksi cepat dan menyerang Shu. Yan pun menembakkan meriam api untuk menyelamatkannya. Shu berterima kasih dan kembali berdiri di sisi tuannya. Mereka terus berusaha mencari kelemahan sang monster. Shu kembali mengalihkan perhatian lawannya. Sementara Yan melompat di atas punggung serigala dan menghancurkan salah satu taringnya. Setelah mundur sedikit Shu menyadari bahwa serigala itu tidak membuka matanya, namun tetap bisa mengikuti gerakan mereka. Yan menebak bahwa monster itu mengandalkan pendengaran dan penciuman yang sangat tajam. Ketika Shu bertanya apa yang harus dilakukan, Yan menjelaskan bahwa mereka kini berada di dimensi gurun yang memiliki portal menuju setiap Hell Street. Menurutnya, jika mereka menggunakan portal itu dengan cermat, monster tersebut tidak akan bisa melacak jejak mereka. Ia memerintahkan Shu untuk memancing monster itu. Shu berlari sambil menyeret senjatanya di tanah, menimbulkan suara yang menarik perhatian serigala. Monster itu mengejar, sementara Yan memprediksi gerakan lawannya dan menyerang dari atas. Shu menghilang melalui portal, dan Yan menembakkan serangan api dari udara sebelum ikut masuk ke portal lain. Pertarungan mereka berlanjut melintasi dimensi. Akhirnya, mereka berhasil memaksa serigala itu kembali ke gurun semula. Namun, mereka segera menyadari bahwa luka pada tubuh monster itu pulih dengan cepat. Saat itu Yan mengerti bahwa serigala bukan sekadar monster melainkan roh penjaga yang bisa memulihkan diri menggunakan energi spiritual. Dan cara untuk mengalahkannya adalah dengan menghancurkan roh inangnya. Sementara itu, di Demon Street, Liang sedang berada di posisi sulit dalam pertarungannya melawan Hail. Xia keluar karena khawatir, tetapi Liang menyuruhnya bersembunyi agar tidak menjadi beban. Hail mendekat dan mencemooh kekuatan Liang yang dianggap lemah. Liang pun melancarkan serangan dengan melemparkan beberapa pisau, namun Hail dengan mudah menghindar dan muncul di belakangnya. Liang berusaha menangkis serangan itu, tapi mechanya sudah terlalu rusak. Hail menuntut agar Liang menyerahkan gadis yang ia lindungi, menjanjikan keselamatannya. Namun Liang menolak dan kembali menyerang. Hail dengan mudah menghindar dan membalas gerakan cepat yang membuat Liang terhempas. Melihat situasi itu, Liang berteriak kepada Xia untuk memanfaatkan bagian dari pohon pagoda suci agar ia bisa membebaskan roh penjaganya dan melawan musuh. Xia ragu, karena takut Yan akan marah,
namun Liang mendesaknya. Ia menjelaskan bahwa lebih baik Xia mengambil risiko daripada menjadi tawanan musuh. Dengan tekad yang bulat, Xia akhirnya mendekati pohon suci itu dan mulai melepaskan potongan kulit kayunya, bersiap untuk memanggil kekuatan roh penjaga di dalamnya. Xia pun memandangi kulit pohon suci di tangannya. Dengan perasaan ragu dan takut, ia akhirnya menggigit potongan kecilnya. Rasanya pahit dan menusuk, namun seketika itu energi spiritual yang sangat besar meledak dari dalam dirinya. Tubuh Xia dipenuhi cahaya spiritual, dan roh penjaganya yang akhirnya terbebas dari rantainya. Ledakan energi yang besar menyelimuti seluruh Demon Street, membuat tanah bergetar hebat dan memancarkan cahaya menyilaukan ke langit. Gelombang pelepasan energi itu membuat semua orang terpental jauh. Roh penjaga Xia muncul, namun keadaannya tidak stabil. Ia tampak kehilangan kendali karena terlalu lama terbelenggu. Saat roh itu mulai menembakkan sinar energi dari mulutnya, Xia pun sadar bahwa mereka semua berada dalam bahaya besar. Tiba-tiba, sebuah bola api menghantam kepala roh tersebut. Namun bukannya menenangkannya, serangan itu justru membuat sang roh semakin marah. Ia berbalik, mencoba mencari pelaku serangan, dan ketika tidak menemukannya, ia malah menyerang pohon suci. Ledakan besar terjadi. Pohon suci hancur dan serpihan cahaya terangkat ke langit, membentuk pilar energi raksasa yang menembus awan. Penduduk Demon Street hanya bisa memandang dengan ngeri ketika pilar cahaya itu mulai menyedot segala sesuatu di sekitarnya. Xia pun panik. Dan Hail menenangkannya dan berkata pohon suci itu adalah batas antara dunia roh dan Hell Street. Sekarang setelah batas itu hancur, kedua dunia akan terhubung tanpa penghalang. Ia pun menambahkan, kalau kau ingin selamat, ikutlah denganku, Xia. Xia kebingungan, menoleh ke arah Liang untuk meminta jawaban. Namun Liang sendiri tengah berpegangan pada sebuah batu besar agar tidak tersedot ke dalam pusaran energi. Saat itulah Xia melihat kebenaran bahwa Liang bukan manusia, melainkan roh yang telah lama menyamar di dunia ini. Tanpa ragu, Xia berlari dan berusaha menolongnya. Liang kehilangan pegangan dan hampir terseret arus, tapi Xia berhasil meraih tangannya. Sementara itu, Yan masih berjuang di tempat lain, melawan serigala berkepala 3. Ia memerintahkan Shu untuk membentuk lingkaran api agar bisa mengurung monster itu dan menyiapkan serangan pamungkas. Namun sebelum Yan bisa melepaskan serangannya, serigala itu tiba-tiba menghilang. Pilar cahaya dari kejauhan menarik perhatiannya. Ia mencoba memanggil Shu tapi tak ada jawaban. Ketika membuka portal untuk kembali, Yan justru tersesat ke berbagai dimensi yang aneh yaitu laut ilusi. Bahkan tempat yang bentuk ruang dan waktunya terasa terdistorsi. Ia menyadari bahwa jalur antar dimensi telah rusak dan tidak ada cara untuk kembali ke rumah. Di sisi lain, Liang berusaha bertahan bersama Xia agar tidak tersedot ke pusaran energi. Namun, kekuatan angin semakin kuat dan Xia kehilangan pijakan. Dalam kekacauan itu, Hail melihat kesempatan. Ia menyerang, membuat Xia terlempar ke udara. Pada saat bersamaan, Yan membuka portal lain dan tiba di sebuah ruangan yang dipenuhi jimat dan tanda pemanggilan. Di tengah ruangan itu, ia menemukan Santong berlutut di lantai. Yan mendekat, memanggilnya, namun tubuh Santong roboh tanpa nyawa. Yan terdiam lalu melihat tanda aneh yaitu jimat yang berserakan. Ia menyibakannya dan menemukan pesan terakhir dari Santong. Dan Santong menjelaskan bahwa ia diserang dan terluka parah sebelum sempat memperingatkan Yan. Ia menulis bahwa mahkota bukanlah kekuatan yang menantang otoritas dunia roh karena kini, sebuah kekuatan ketiga yang lebih berbahaya telah bangkit. Yan menyadari bahwa sosok Santong yang ia lihat ternyata hanyalah penipu. Tanpa pikir panjang, ia segera kembali melalui portal tempat ia datang. Di Demon Street, Xia belum terseret ke dalam Ghost Realm karena sempat memegangi rambut Hail di detik terakhir. Hail memerintahkannya untuk melepaskan, tetapi jika Xia menolak, ia menyerangnya. Xia kehilangan pegangan dan berusaha sekuat tenaga untuk meraih Hail kembali, namun arus energi dari pilar cahaya terlalu kuat. Tepat ketika semuanya tak bisa diselamatkan, Yan muncul melalui portal. Ia meraih tangan Liang, dan menariknya mendekat dan berkata aku tidak akan membiarkanmu mati lagi. Melihat hal itu, Xia tersedih. Ia tersentuh oleh ketulusan Yan, meskipun situasi di sekitar kacau. Yan kemudian bertanya kepada Liang apa yang sebenarnya terjadi. Liang menjelaskan bahwa ia gagal menahan serangan Hail, dan karena itulah ia meminta Xia memakan kulit pohon suci. Namun, setelah itu roh penjaganya kehilangan kendali dan menghancurkan pohon tersebut, menyebabkan kekacauan yang mereka alami sekarang. Yan marah, tapi ia menahan diri. Ia hanya menatap Xia dan berkata agar ia menjaga Liang, sementara dirinya maju menghadapi Hail. Hail tertawa sinis ketika melihat Yan datang. Dengan angkuh,
Ia berkata akan menunjukkan kekuatan sejati dari seorang High Spirit Host. Ia kemudian memanggil roh penjaganya yaitu serigala berkepala 3 dan menggunakan teknik terlarang untuk menyatu dengannya. Tubuhnya berubah, dan kekuatan spiritual gelap memancar dari seluruh tubuhnya. Yan pun tidak gentar melihatnya. Pertarungan pun dimulai. Hail menyerang lebih dulu, menghantam Yan dengan kekuatan penuh hingga membuatnya terpental. Yan membalas dengan tembakan spiritual cannon, tetapi Hail menangkisnya dan memantulkan serangan itu ke arah roh Xia yang masih mengamuk. Roh Xia menjadi semakin marah dan menembakkan sinar energi ke arah Hail. Untung saja, Shu datang tepat waktu untuk melindungi Yan dan menangkis serangan tersebut. Yan segera memerintahkannya untuk menangani roh Xia. Shu pun melompat ke depan, menahan tembakan sinar dari roh Xia dengan perisainya, lalu membalas dengan serangan cepat untuk mengalihkan perhatiannya. Sementara itu, Hail kembali menyerang Yan dengan kecepatan luar biasa. Yan menghindar dengan gesit, bahkan sempat membalikan serangan hingga membuat lawannya terdesak. Namun, Hail menggunakan energi spiritual gelapnya, menciptakan gelombang kejut besar yang melemparkan Yan tinggi ke udara. Dalam sekejap, Hail muncul di belakangnya dan menghantam Yan ke tanah. Dan Hail mengejek begitu saja sudah tumbang mengecewakan. Namun, kemudian balutan kain pada tongkat pusaka Yan yaitu artefak kuno milik keluarganya mulai terbuka, memancarkan cahaya merah keemasan. Hail terbelalak ketika Yan memanggil roh penjaga keduanya. Hail kaget bahwa Yan seorang warrior body yaitu seorang manusia yang bisa memanggil lebih dari satu roh penjaga. Yan tersenyum tipis, bahwa ia tidak akan menggunakan keduanya untuk melawanmu. Dan satu cukup untuk menangani roh Xia yang mengamuk. Kemudian roh penjaga kedua langsung melesat ke arah Shu untuk membantu menaklukkan roh Xia. Yang kini bisa bertarung tanpa menahan kekuatan sedikit pun. Ia menyerang Hail bertubi-tubi, menekan lawannya hingga tak sempat membalas. Di sisi lain, dua roh penjaga yang bekerja sama menghadapi roh Xia, menekan makhluk raksasa itu dari dua arah. Roh Xia mencoba bertahan, namun serangan gabungan mereka terlalu kuat. Dalam keputusasaan, ia melepaskan tembakan sinar besar ke segala arah, hampir mengenai Yan. Melihat kesempatan itu, Hail mencoba menyerang balik. Namun sebelum ia sempat menyentuh Yan, roh penjaga kedua datang dan menghantamnya ke tanah dengan kekuatan besar. Hail terpental dan terjebak di tanah, lalu menjadi takut. Roh penjaga kedua mengangkat tinjunya dan menghantamkan pukulan terakhir. Hail panik dan memisahkan diri dari roh serigalanya, melarikan diri dengan luka parah. Roh penjaga kedua hendak mengejarnya, tetapi Yan menahannya dan memerintahkannya untuk membantu Shu yang masih berjuang melawan roh Xia. Setelah memastikan kedua roh penjaganya bergerak, Yan berjalan mendekati Hail ketakutan. Ia menatapnya dan berkata bahwa kau tidak punya peluang menang melawanku. Padahal aku tidak hanya memiliki dua roh penjaga tapi 7. Mendengar itu, wajah Hail pucat pasi. Ia berbalik, menaiki roh serigala miliknya, dan melarikan diri sejauh mungkin. Lalu Xia berteriak pada Yan untuk mengejarnya. Namun Yan menggeleng. Karena ini ia menguras kekuatanku. Lagi pula kita punya masalah yang lebih besar. Ia menatap ke arah roh Xia yang masih mengamuk, matanya bersinar dengan tekad bahwa mengendalikan roh itu akan jauh lebih sulit. Tiba-tiba, sosok Santong palsu muncul. Ia melemparkan talismannya ke langit dan memanggil roh raksasa yang membawa sebuah kendi besar. Roh itu melompat turun dan menutup pilar cahaya dengan kendinya, menghentikan arus hisapan yang menelan roh ke alam arwah. Xia lalu bertanya mengapa ia datang terlambat. Namun Yan segera memperingatkannya bahwa pria itu bukan Santong yang asli, melainkan orang yang membunuhnya. Sosok palsu itu hanya tertawa, bahwa rencananya sudah berhasil. Ia mengaku telah mendapatkan apa yang diinginkannya yaitu pohon suci. Xia merasa bersalah karena dirinya telah dimanfaatkan sebagai alat. Namun Santong palsu justru mengejeknya. Bahwa ia telah membuatmu berguna. Ia lalu mengungkapkan bahwa pohon pagoda suci masih bisa dipulihkan dengan mengumpulkan bagian dari 3 pohon suci lainnya yang tersembunyi di jalan neraka lain. Saat ia hendak pergi, Yan menahannya. Namun Santong palsu hanya menatapnya dengan tenang dan berkata bahwa Yan tidak berada dalam kondisi untuk bertarung setelah memanggil 2 roh penjaganya sekaligus. Tepat pada saat itu, matahari terbit. Ketika sinarnya mengenai roh Xia, energi gelap di dalam tubuh roh tersebut mulai terusir. Roh itu runtuh dan perlahan berubah kembali menjadi roh biasa. Xia berusaha mendekatinya tapi terkejut saat roh itu bangkit dan dengan lembut mengusap wajahnya. Ia berkata bahwa Xia mirip dengan seseorang yang dulu pernah ia kenal. Xia tidak mengerti maksudnya, hingga ia menatap Yan. Dengan panik,
Xia memohon agar roh penjaganya memberikan eliksir kebangkitan kepada Yan. Namun roh itu menjelaskan bahwa ramuan itu memerlukan waktu ribuan tahun untuk dibuat, dan ia telah memberikannya kepada seseorang lain bertahun-tahun yang lalu. Santong palsu tak lagi memperhatikan mereka. Mengetahui bahwa eliksir itu sudah tidak ada, ia menyebut Xia sebagai orang yang tidak berguna, lalu berlari meninggalkan tempat itu. Yan pun mendengus kesal karena mereka telah membantu Xia tanpa hasil. Sementara itu, Xia menatap Liang dengan sedih bahwa roh itu tak bisa diselamatkan lagi. Namun Liang tersenyum lemah. Ia berkata bahwa ini sebenarnya berita baik, karena tanpa eliksir, Crown tidak lagi mengejar Xia, dan ia bisa pulang untuk hidup normal. Tapi Xia menolak. Ia bersumpah akan memperbaiki pohon pagoda suci, karena roh penjaganya yang telah menghancurkannya. Ia meminta maaf pada Yan dan Liang, lalu sang roh berkata bahwa ia akan selalu berada di sisinya untuk melindunginya. Saat Xia bertanya namanya, ia menjawab namaku Liwan. Malam harinya, Yan dan Liang duduk di atap, memandangi langit malam. Mereka berbicara tentang tekad Xia untuk memperbaiki pohon suci itu. Liang menyarankan agar Yan pergi bersamanya, sementara ia akan tetap tinggal untuk melindungi Demon Street. Yan sempat menolak, tak ingin meninggalkannya sendirian lagi seperti dulu, tetapi Liang meyakinkannya. Keesokan paginya, saat Xia bersiap untuk berangkat dalam misinya, ia menemukan Yan mengenakan baju zirah aneh. Ia tertawa dan bertanya apakah Yan sedang bercosplay. Yan menjelaskan bahwa itu adalah zirah psikis yang terbuat dari kekuatan roh penjaganya, dan akan melindungi serta menyamarkannya ketika mereka mengunjungi jalan neraka lain. Ia menyarankan agar Xia membuat zirahnya sendiri. Xia lalu meminta Liwan membuatkannya. Namun sebelum zirah itu terbentuk, semua pakaian Xia meledak, membuat kedua terperangah. Xia langsung marah, berteriak pada rohnya karena tidak sopan. Liwan segera meminta maaf, ia mengira Xia adalah laki-laki karena tubuhnya terlalu rata. Dengan wajah memerah, Xia berjalan dengan kesal. Yan kemudian berpamitan pada Liang. Sebelum pergi, ia menyerahkan kalung identitas pemimpin kepadanya. Liang menolak, mengingatkan bahwa menurut peraturan alam arwah, roh tidak bisa menjadi pemimpin. Tapi Yan tidak peduli pada aturan itu dan menggantungkan kalung itu di lehernya. Ia kemudian pergi bersama Xia, namun tiba-tiba berhenti dan berbalik untuk kembali pada Liang. Kakaknya mengulurkan jari, dan Yan menggenggamnya dengan seluruh tangannya dan itu sebuah momen yang mengingatkannya pada masa kecil, saat ia masih memegang jari kakaknya dengan tangan mungilnya. Kini, ia telah tumbuh dewasa, lebih besar dan lebih kuat darinya. Dengan itu, Yan dan Xia pun berangkat menapaki perjalanan baru mereka yaitu misi untuk memulihkan pohon pagoda suci dan menyingkap rahasia yang menanti di jalan neraka lainnya.